2010, Allah menitipkan ke saya sebuah penyakit namanya autoimun. Padahal saya backgroundnya nggak di sayuran. Saya teknik industri dari Pasundan, kemudian bekerja 13 tahun di semikonduktor. Jadi dive master yang nggak bisa berenang, nggak bisa nyelam itu saya. Tiba-tiba gitu kan, jadi apa ya, shock ya, apa namanya, iya shock dulu lah. Baik, Kang Luki, pertanyaan berikutnya. Pasarnya di pasar sayur organik ini, apakah sudah ada langganan khusus atau Kang Luki menjual melalui online, melalui IG atau apa? Bisa diceritain, Kang? Nah, khusus untuk penjualan ya Mas, ceritanya saya 13 tahun jadi karyawan ya Mas. Ini kelemahan saya. Jadi dari 5.000 karyawan itu kan satu rantai aja gitu saya bergeraknya. Akhirnya begitu harus terpaksa ya berjualan atau bisnis itu ilmu yang baru yang di luar dari saya benar-benar. Jadi meraba-raba lah, saya harus belajar banyak sana sini, buka buku, lihat YouTube cara pembisnis yang lain bagaimana. Dan sayur organik ini Mas, ini sebetulnya pangsa pasarnya ibu-ibu. Tapi ini rahasia umum ya, ibu-ibu itu 500 perak itu ditawar. 500 perak itu dia tahu di sana lebih murah 500 perak loh. Itu bisa kayak gitu. Bu, di sana pakai pestisida, nggak mau tahu katanya. Yang penting murah gitu ya. Yang penting murah, itu terjadi Mas. Jadi sayur organik ini Mas, ini punya ininya marketnya sebetulnya sempit banget. Itu orang-orang, maaf ya, yang memang udah mengerti gitu, yang educated bahwa sayur organik ini begini loh, itu limited gitu. Jadi akhirnya saya melakukan apa ya, saya terima kasih banyak ini, saya bisa edukasi lah, itu bisa nge-share bahwa salah satu penyebab saya lupus itu Mas, itu adalah banyaknya ada kandungan kimia dan logam berat di badan saya. Yang itu terjadi oleh karena sayuran-sayuran atau buah-buahan yang tidak sehat gitu Mas. Makanya harus saya harus rajin nih sekarang untuk sharing edukasi. Akhirnya tadi Mas, saya nggak cuma jualan sayur Mas, saya edukasi gitu. Maksudnya mau beli sayurnya aja boleh, mau beli sambil belajar di sini boleh, atau mau belajar doang untuk nanam sendiri di rumah gitu. Silahkan nanam aja sendiri di rumah, bawang daun apa segala macam, cabai rawit. Akhirnya harus ada kayak gitu, harus seimbang. Saya harus edukasi juga, tapi juga sambil jualan gitu Mas. Jadi Kang Luki ini luar biasa. Awalnya karena keadaan, setelah berjalan beliau juga memberikan edukasi melalui pelatihan-pelatihan ya Kang ya. Jadi di Rumah Kayu ini beliau juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus menanam sayuran atau buah-buahan organik ya Kang ya. Sangat menarik, Lancer. Kalau kita ingin hidup sehat, diawali dengan makanan. Nah, makanan di luaran banyak yang enak-enak, tapi banyak juga yang nggak sehat ya Kang ya. Karena sayurannya juga pakai pestisida. Pestisida itu kita tahu bahwa itu bahan kimia. Kalau sudah bahan kimia masuk ke dalam tubuh kita di luar dari ambang batas, itu pasti akan berakibat jangka panjang penyakit-penyakit yang bisa timbul seperti autoimun atau kanker. Nah, mari kita galakan atau biasakan mengkonsumsi sayuran organik atau buah-buahan organik untuk kehidupan kita ke depan yang lebih sehat. Baik Kang, pertanyaan berikutnya. Ini sayuran atau buah-buahan ini bisa dikirim ke luar dari Bandung atau hanya Kang Luki berjualan di Bandung Raya aja? Jadi sebetulnya gini, ini jujur ya, kita yang sekarang yang utama memang Bandung Raya Mas, Bandung, Cimahi, Lembang gitu-gitu lah, masih itu. Kita belum pernah ngirim keluar karena memang belum pernah ada kesempatan. Kita pernah ngirim sampai ke Jakarta. Jadi gini, sebelum ada corona Mas, pandemi itu Mas, kita pernah ada MOU dengan beberapa hotel Mas, sebetulnya kita udah inilah gitu, aman nih gitu, safe gitu. Hotel, catering di Jakarta udah ini gitu, udah kerjasama. Ternyata begitu corona, hotelnya nggak ada penghuninya.
Boro-boro katanya mau beli sayur, saya aja udah nggak dibayar. Salah satu manajernya hotel kayak gitu, Mas. Jadi akhirnya drop lagi. Nah, beberapa temen minta sih yang di Tangerang, Jakarta gitu ya, Bekasi, kita kirim pakai travel, pakai apa. Tapi jujur itu masih trial. 3 kali ngirim, 3 kali berhasil, tapi saya belum bisa memastikan wah akan 100% karena belum ketemu, Mas. Apa yang kan gini, masalahnya kan sebetulnya di distribusinya itu kan. Kalau terlalu mahal juga jadinya ya nggak masuk akal lah gitu. Untuk beli sayur mahal banget sampai Jakarta gitu. Kita lagi mencari yang murah, jujur belum ketemu, Mas. Tapi sedang diusahakan. Lagi proses ya, lagi Kang, proses ya? untuk nyoba-nyoba kirim Ya. gitu. Nah, sekarang gini, itu dari sisi penjualan. Boleh diceritakan dari awal menanam sampai dengan packaging, proses-proses sayur organik ini, Kang. Jadi mungkin bisa diceritakan dari awal Kang Luki nanam, sampai merawat, memupuk, sampai dengan panen, sampai dengan packing gitu. Ya. Jadi sebetulnya nanti di sana itu ada ini, Mas, ada daerah pembibitan. Daerah pembibitan kalau orang Sunda bilang dibumbun katanya. Dibumbun. Jadi benih ditebar. Sebetulnya benihnya nanti nanti bisa lihat juga. Jadi benih kami itu dicuci dulu, Mas. Kita juga punya teman-teman yang suka mengkoleksi berbagai sayuran juga. Kita punya kelompok lagi namanya Bank Benih Indonesia gitu. Itu saling tukar-tukaran benih. Nah, benih-benih itu kemudian kalau sampai ke kita, kalau kita mau ditanam itu biasanya istilahnya direndam dulu ada proses imbibisi, penyerapan air oleh benih itu. Sejam 2 jam pakai suhu yang anget-anget, suam-suam kuku gitu, nanti merekah gitu bibitnya, kemudian masuk ke pembibitan. Dari pembibitan, ketika daunnya udah daunnya udah keluar 4 gitu, Mas, itu udah mulai bisa masuk ke lahan. Sebetulnya prosesnya ke sana. Lahan diolah dengan media tanamnya tadi, Mas, pakai kompos gitu ya, pakai kompos. Kita siapin dulu media tanamnya, kemudian nanti udah tanamannya udah ditanam, udah bagus, dikucurin sama pupuk organik cair. Lanjut Kang Luki, ini bisa diceritakan ini kolam nila ya, dengan teknik apa di atasnya, kalau nggak salah ada min. Jadi monggo diceritakan gimana cara kerja dari keterkaitan antara pohon min dengan kolam ikan. Oke. Jadi gini, Mas, ceritanya. Ini orang bilangnya aquaponik gitu ya. Nah, ikan nila ini kita kasih makan dengan dedaunan sampah dari belakang, dan ada memang khusus daunnya talas. Daun talas ini tuh seperti bisa dilihat ini lubang-lubang ya. Ini karena dimakan sama ikan nilanya. Nah, ini pakai sirkulasi, Mas. Ada sirkulasi ke sana, itu ada ada penyaringan 2 tahap. Di sana itu sebetulnya hanya tempat probiotik menginap, Mas, istilahnya gitu. Kami menginap probiotiknya pakai ekoenzim. Jadi kotoran ikan mengeluarkan kotoran jadi amoniak dan bisa berubah jadi nitrit. Nitrit itu bahaya buat ikan, beracun. Kita alirkan ke sini. Alirkan sampai ke sana. Sama bakteri probiotiknya dipecah jadi nitrat. Nitrat itu bahasa pabriknya urea, Mas. Naik ke atas, tuh makanya daunnya segar-segar. Jadi kita panen itu bisa dari sini, Mas. Langsung potong gitu ya? Langsung potong gitu, daun-daun minyak nanti ini lagi, tumbuh lagi. Nah, khusus untuk min apa segala macam itu regrow ya, namanya regrow, numbuh lagi itu bagus, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu hanya di kangkung, Mas. Kalau kangkung regrow itu purinnya tinggi. Jadi racun urat, ya? Racun, asam urat gitu, nanti sakit. Nah, nyambung lagi dengan yang tadi, siklus yang tadi, sampah rumah tangga kami diolah oleh si lalat hitam, pasukan lalat hitam, BSF kita panggilnya. Jadi kita punya 2 produk, kita punya media tanam kompos dan kita punya maggot. Maggot ini protein tinggi. Protein tinggi ini dipakai untuk pakan ikan. Jadi berputar semua dari sampah balik lagi jadi nggak ada yang terbuang lah, istilahnya kayak gitu, Mas, dari sini. Nah, maggot ini bisa dikonsumsi sama manusia nggak,
Kang? Bisa selama bahan baku sampahnya juga maksudnya diperhatikan. Contoh misalnya misalnya bekas coklat, bekas pabrik santan. Parutan kelapa Iya. atau ampas tahu, bisa khusus. Oke. Kalau ini bisa jadi pakan. Ini makanannya apa nih, Kang? Ini makanannya Ini bisa dikonsumsi? Bisa. Ini karena ini sebetulnya dulunya buat jualan ke Jepang, Mas. Orang-orang Jepang itu permintaan ke Jepangnya tinggi untuk maggot ini gitu. Rasanya apa, Kang? Rasanya kayak udang. Kayak udang. Lancer, kita coba apa enggak? Berani nggak? Menerima Berani tantangan? nggak? Saya Ayo. duluan, Nah, ya, udah, Mas, Kang saya Luki duluan dulu. nih, saya Ya. duluan. Nah, saya Rasanya kayak udang. coba. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Gurih. Gurih. Rasanya ke udang. Coba, Lancer. Dari limbah ya, kita bisa olah, bisa menjadi makanan, dan ini berprotein Protein tinggi sekali. Dan di Islam boleh makan serangga. Itu ada ininya gitu, maksudnya. Ada hadisnya ya? Ada hadisnya, boleh gitu. Diperbolehkan makan serangga, itu boleh. Oh ya bener, rasanya kayak udang. Gurih. Ini kalau dikasih bumbu lebih gurih lagi ya, Oh Kang, ya? iya, ini Luar biasa. nggak ada apa-apa ini. Luar biasa. Ayo, ini potensi kita membuat usaha maggot dari bahan-bahan atau sampah rumah tangga, tapi yang organik ya, Kang ya. Ya. Baik, kita lanjut ke tempat yang lain. Oke. Ini apa? BSF-nya, Oh, BSF. si lalat hitamnya, Black Soldier Fly-nya ini. Mereka bertelur di sini. Mereka hanya butuh air buat minum saja. Nah, saya semprot ini pakai enzim aja, Mas. Jadi mereka hanya minum, Mas. Mereka hanya minum. Fungsinya untuk apa, Kang? Minum, hanya untuk minum. Maksudnya si Black BSF ini. Oh, tadi BSF tadi indukan si maggot itu. Oh, indukan maggot. Ibu Awal- bapaknya. Awalnya dari ini. Iya, awalnya dari ini. Mereka bertelur, beranak jadi maggot itu. Nah, BSF ini kalaupun lepas keluar, itu tidak tertarik sama makanan busuk, sama bangkai, sama apa, nggak tertarik. Tertariknya sama yang, kan baunya harum ya? Baunya nih. Baunya harum ya? Ini dari sampah, Mas. Dari sampah, ini 1,310. Jadi di ini ke situnya. Ke ini. Mereka hanya minum, hanya apa? Oh, dia minumnya itu. Iya. Di daun ya. Dia minum dari daun itu, dia nggak makan. Ini hanya hidupnya 14 hari. Oh. Kawin mati gitu. Iya. Kawin bertelur mati gitu aja. Ini campurannya ini apa? Ekoenzim sama air, satu ekoenzim banding sama satu air. ya. 1:1 aja. Baunya kayak agak apa? Asam ya, fermentasi ya. Fermentasi ya. Ini 1,310, Mas. 1 gula, 3-nya sampah, 10 air. Oh, 1 gula, 3 sampah, 10 air. Iya. Airnya ini yang kita ambil. Airnya kita ambil untuk itu. Ekoenzim itu sebetulnya kalau boleh di highlight, Mas, ekoenzim itu disiramin ke selokan gitu ya, hilang ininya, lemak-lemaknya. Ada enzim lipasenya. Jadi si lemak itu langsung mengendap, gitu. Jadi buat ngancarin, ini lagi Citarum harum apa segala promosi ini. Iya. Jadi kalau teknik di kami ada beberapa teknik untuk mengelola sampah gitu ya, mengelola kompos. Kita tadi udah tunjukin yang mengelola kompos gede, Mas, dari sanitasi lahan, hanya ditumpuk-tumpuk, kemudian layer by layer dikasih kotoran hewan, dikasih probiotik, kemudian ditutup. Itu 2 bulan 3 bulan. Itu untuk sampah sanitasi lahan. Tapi kalau di sini juga saya mau nunjukin itu vermicompost, Mas. Jadi vermicompost ini pengomposan dengan menggunakan cacing. Dia cacingnya, jadi nanti hasilnya 2 gitu. Dapat cacingnya dan dapat media tanamnya, dapat komposnya. Oh, ini juga ada maggotnya. Ada maggotnya juga, ada cacingnya juga. Ini cacingnya khusus, Mas, nggak bisa sembarangan cacing. Nggak bisa semua jenis cacing. Ini cacingnya cacing lumbricus sama ANC, African Night Crawler. Dia bisa makan seberat badannya, Mas. Jadi 1 kilo cacing diaduin sama 1 kilo sampah habis dalam waktu 24 jam. Tuh, ini masih ada bonggol-bonggol ya, masih ada. Tapi semua habis. Tuh, cacingnya banyak.
Ada petugas khusus, kita harus mau ya ini kalau saya harus gitu mas. Nah kan rumah tangga ini ya ada yang geli sama cacing, geli sama BSF, ada yang teknik Takakura, ada Velita kayak gitu, Loseda itu macam-macam mangga. Silahkan yang suka mana. Tapi kalau udah jadi gini udah bisa di media tanam ini. Kalau kulit telur nggak bisa ya. Hilang ini. Nggak bisa hancur gitu kulit telur. Udah ini, udah hasilnya 2 vermikomposnya bisa dijual atau langsung ke ini tanaman. Cacingnya juga ada yang butuh gitu, ada yang nyari. Ada yang nyari juga. Ada yang nyari gitu. Baik. Kang, penghasilan atau hasil dari Kang Luki melakukan usaha sayur, buah organik ini apakah bisa menutupi kebutuhan sehari-hari, Kang? Gini Mas, agak dalam sedikit saya ceritain. Jadi prinsip di permaculture nomor 3 memang obtain the gain, Kang. Obtain the gain itu mendapatkan hasil. Hasilnya apa sih? Saya dari berkebun, saya nggak cuma dapat sayurnya Mas, saya dapat happy, bahagia, tadi dapat fresh. Jadi petani organik itu bukan cuma sayurnya yang sehat, tapi si orang-orang yang melakukannya juga sehat gitu. Kita nggak kena pestisida kimia, kita nggak kena pokoknya bahan-bahan yang berbahaya. Kita dapat sehat, kita dapat bahagia, happy. Hormon-hormon bahagia juga muncul ketika panen, ketika lihat biji tumbuh gitu ya. Dan ketika ditanya penghasilannya ada, penghasilannya tentu ada kan, karena kita jualan sayur organik, jualan ikan, jualan apa, ya bisa lah untuk menutupi. Alhamdulillah kalau kami saat ini memang lagi sedang terkena imbasnya COVID. Beberapa hotel catering yang kita biasa supply tutup, hotelnya aja tutup gitu. Konsumennya nggak datang. Rapat-rapat di hotel itu jadi jarang banget, jadi hampir nggak ada lah gitu ya. Sekarang udah pakai Zoom apa. Jadi emang menurun banget. Tapi ya tadi ya, kayaknya semua orang ujung-ujungnya nyari makanan kan, bahan makanan. Jadi kita masih bisa survive selama ini, masih bagus lah gitu, alhamdulillah. Masih bisa bertahan lah ya Mas ya gitu. Baik, Lancer, jelas bahwa segala sesuatu pasti ada hasilnya. Kang Luki sudah menjalani, melakukan, dan menikmati. Yang terpenting adalah tidak hanya materi ya Kang ya. Iya, iya. Jadi ada kebahagiaan atau kesenangan yang di luar materi, yaitu bahagia melihat tunas-tunas tumbuh, bahagia melihat hasil panennya bagus, dan bahagia juga memberikan manfaat yang jangka panjang untuk para pembeli ataupun diri Kang Luki dan keluarga. Sekali lagi, mari kita beralih ke makanan, ke sayuran, ke buah-buahan yang organik, karena untuk kesehatan jangka panjang. Oke Lancer, sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya. Jangan lupa subscribe, like and share, comment and share ya Lancer. Nah ini kembang telang, minuman kembang telang dari bunga telang. Ya. Nah warnanya unik Lancer. Warnanya biru, rasanya plain, tidak ada rasa, bahkan dengan teh aja rasanya lebih kuat teh. Seperti air biasa, tapi ini katanya vitamin A-nya tinggi. Jadi bagus untuk mata, untuk para anak-anak yang sering main gadget. Mama harus kasih ini. Murah meriah, bisa ditanam di rumah, dan sehat. Nah, tapi ada unik lagi nih. Ini warna biru, kalau kita peraskan jeruk akan berubah warnanya jadi pink. Bukan sulap, bukan sihir. Lancer, kita lihat perubahan warnanya. Nah, jadi pink. Jadi kan buat anak-anak jadi lucu gitu kan. Seneng. Jadi seneng. Mereka akan konsumsi ini. Coba kita cobain. Segar sekali, rasa jeruk pastinya ya, karena di peresnya peres jeruk. Baik Lancer, ini ada minuman sehat bervitamin tinggi. Lancer harus
membiasakan diri mengkonsumsi minuman-minuman maupun sayuran, buah dan lainnya yang sifatnya ditanam dengan organik. Kesan dan pesan ya, kalau saya ditanya kesan pesan apa ya yang harus saya kasih, sebetulnya lebih ke pesan-pesan buat menguatkan diri sendiri aja, bahwa sebetulnya Allah itu sangat baik sama kita. Kalau Allah nutup sebuah yang kata kita rezeki, itu sebetulnya Allah mau ngasih yang lebih baik, sebetulnya kayak gitu. Jadi berbaik sangka aja lah sama Allah gitu. Buat teman-teman yang kena penyakit, buat teman-teman yang lagi nggak ada kerjaan, sebetulnya Allah nggak sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita punya sekarang. Terus kalau udah punya pekerjaan, cintai pekerjaan kamu gitu. Banyak orang yang nggak dapat kesempatan untuk bekerja, nikmatin, cintain gitu. Sebetulnya sih kerjakan yang kamu cintai ya, kerjakan yang kamu senangin. Tapi kalau nggak bisa, nggak adanya yang itu, ya udah kerjakan nikmatin kerjaan kamu yang sekarang, yang saat ini yang lagi ada. Terus kalau pesan untuk Lensa Alera tuh udah keren banget gitu. Saya berharap Lensa Alera moga-moga lebih barokah, lebih banyak konten-konten menariknya, lebih banyak insight-insight, pelajaran. Syukur-syukur sekalian tuh yang kayak kemarin permintaan saya bahwa banyak nih UMKM baru, orang-orang yang tiba-tiba dari karyawan berubah jadi pengusaha dalam tanda kutip, yang membutuhkan ilmu-ilmu manajemen, misalnya ilmu pembukuan, ilmu akuntansi yang sederhana dan lain-lain, pembiayaan, izin-izin, PIRT, apapun segala macam itu. Moga-moga sama Lensa Alera bisa diangkat, bisa nanya-nanya, dikasih informasi buat kami yang baru belajar ini. Segitu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancer, barusan kita bincang-bincang dengan Kang Luki, salah satu petani sayuran, buah-buahan organik. Beliau menceritakan pengalaman-pengalamannya, semoga menjadi inspirasi buat Lancer dimanapun berada. Menarik yang bisa kita tarik dari cerita beliau tadi adalah jangan pernah menyerah dengan keadaan, tetap optimis, berdoa, berusaha. Insya Allah, Allah akan kasih jalan. Seperti Kang Luki yang tadinya depresi berat, sekarang bangkit menjadi petani yang saya lihat cukup berhasil. Ya, tinggal beliau memperbaiki dan meningkatkan atau memperluas luasan tanamnya. Nah, tapi di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Tetap mengambil keputusan untuk berusaha dan yakin bahwa di depan masih ada jalan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.